Selamat malam saudara-saudara, Bapak, Ibu, Eyang Kakung, Eyang Putri, dan anak-anak semua. Bersama saya malam ini Pendeta Neni Suprihartati. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dengan bersaat teduh, diiringi lagu Di Dalam Cinta. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Pembacaan Alkitab malam hari ini dari Keluaran pasal 4 ayat 27 hingga ayat 31. Keluaran pasal 4 ayat 27 hingga ayat 31, kita membacanya bersama-sama. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, "Pergilah ke padang gurun menjumpai Musa." Ia pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah, lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahu kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikan, dan segala tanda mukjizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Lalu pergilah Musa beserta Harun, dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mukjizat itu. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Renungan malam hari ini saya berikan tema Tuhan mengindahkan kesengsaraan bangsa Israel, yang berarti Tuhan juga mengindahkan kesengsaraan kita umatnya. Bacaan Alkitab malam ini adalah bagian dari kisah Tuhan memerintahkan Musa agar pergi ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Kalau kita membaca pasal 4, ada dari ayat 18 hingga ayat 31. Ayat 20 mengatakan, "Maka pergilah Musa bersama istri dan anak-anaknya laki-laki. Kemudian Tuhan memerintahkan Harun untuk menjumpai Musa di padang gurun. Musa memberitahukan segala firman Tuhan dan segala mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan. Maka pergilah Harun bersama Musa menuju ke Mesir. Di Mesir, Harun mengumpulkan semua tua-tua Israel dan menyampaikan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa serta tanda-tanda mukjizat yang diperbuat Tuhan. Semua itu membuat tua-tua Israel percaya bahwa Tuhan mengindahkan dan melihat kesengsaraan mereka di Mesir. Maka berlututlah mereka menyembah Tuhan Allah Israel." Saudara-saudara, apa sesungguhnya yang dikatakan Musa kepada Harun, sehingga Harun percaya kepada Tuhan dan bersedia pergi ke Mesir bersama Musa? Juga apa yang dikatakan Harun sehingga tua-tua Israel percaya dan sujud menyembah Tuhan Allah Israel?
Musa dan Harun tidak menyampaikan tentang dirinya, tetapi mereka menyampaikan segala firman atau perkataan dan mukjizat Tuhan. Semua perkataan dan mukjizat Tuhan itu dinyatakan untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Musa dan Harun memberikan dirinya untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk menunjukkan bahwa Tuhan mengindahkan dan melihat kesengsaraan bangsa Israel. Ingatkah kita ketika situasi pandemi baru mulai terjadi di negeri ini? Tidak sedikit orang mengalami kepanikan, berbelanja berlebihan, sembako mulai habis di swalayan dan toko, orang memburu masker dan hand sanitizer. Setelah itu berdiam di rumah untuk menyimak berita dan segala aturan yang ditetapkan. Jalan-jalan sepi, mal dan tempat rekreasi tutup. Belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Dan banyak orang yang mematuhi aturan tersebut. Tetapi setelah 2 bulan, apa yang terjadi? Jalanan, pasar, dan beberapa tempat lainnya mulai ramai. Orang keluar tanpa masker dan peraturan-peraturan dilanggar. Bahkan ketika masuk ke masa transisi, seolah kita mendapat kebebasan dan tidak peduli lagi terhadap virus corona. Kurva yang sudah menurun kini mulai naik kembali. Pemerintah bukan lagi hanya menghimbau, tetapi menegaskan, bahkan berteriak agar masyarakat mendengar dan menaati suara atau peraturan yang dibuat. Musa dan Harun bisa saja menolak perintah Tuhan karena kehidupan mereka sudah nyaman dan aman. Untuk apa memikirkan pembebasan Israel? Bisa saja pemerintah juga berpikir dan berhenti memikirkan masyarakat dari bahaya virus corona dan dampaknya terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Toh, para pejabat di pemerintahan sudah nyaman dan aman. Saudara-saudara, melihat situasi ini, akankah kita berkata, apa artinya tiap malam kita berdoa dengan menyanyikan, Tuhan dengarlah doa kami? Apakah kita berpikir bahwa Tuhan tidak mendengar dan tidak mengindahkan doa-doa kita? Dan Tuhan tidak melihat kesengsaraan kita? Tua-tua Israel percaya kepada Tuhan, Allah Israel, yang mengindahkan dan melihat kesengsaraan mereka karena percaya bahwa Harun dan Musa dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan mereka. Bagaimana dengan kita? Apakah kita percaya bahwa Tuhan saat ini memakai pemerintah, baik di daerah maupun pusat, dengan peraturan-peraturan yang dibuatnya untuk menyelamatkan kita, untuk menghentikan penyebaran virus corona ini? Belum lagi ketika gereja sudah dibuka dan majelis gereja menetapkan peraturan-peraturannya. Percayakah kita bahwa majelis gereja juga dipakai untuk melakukan kehendak Tuhan? Mari kita merenungkan dan percaya bahwa Tuhan mengindahkan doa-doa kita dan melihat kesengsaraan kita. Percaya bahwa Tuhan sedang dan terus bekerja untuk membebaskan kita dari virus corona ini melalui pemerintah, dokter, majelis gereja, dan orang-orang yang berjuang di garda depan. Amin. Kita berdoa menaikkan doa Bapa kami dengan dinyanyikan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan
kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, maka lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita berdoa untuk menaikkan doa umat kita. Ya Tuhan Allah kami, siapakah kami manusia yang berdosa ini di hadapan-Mu, sehingga Engkau begitu mengasihi kami. Ampunilah kami ya Tuhan, karena tidak jarang kami tidak membalas kasih-Mu itu dengan mematuhi kehendak-Mu. Kami justru sering mendukakan Engkau dengan meragukan kasih dan kuasa-Mu. Ampunilah kami yang tidak mau mendengarkan suara-Mu melalui orang-orang yang Engkau pakai untuk menyatakan kehendak-Mu. Ampunilah kami yang lebih sering mengutamakan kehendak kami sendiri, tanpa terlebih dahulu mencari kehendak-Mu. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan Allah kami, banyak saudara-saudara kami yang mengalami kesedihan karena kehilangan anggota keluarga. Kematian, terlebih karena virus corona, telah memisahkan mereka dari antara orang yang mereka sangat kasihi dan cintai. Banyak orang yang mengalami kesulitan karena kehilangan pekerjaan, yang berarti tidak ada lagi biaya untuk menghidupi dirinya dan keluarga. Tolonglah saudara-saudara kami dan juga kami semua, agar jangan sampai kami kehilangan iman percaya kepadamu. Tolonglah kami agar jangan sampai kami kehilangan pengharapan akan kehidupan ke depan. Biarlah kami tetap bersandar pada kuasa dan karya-Mu. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan Allah kami, saat ini ada orang-orang yang sudah mengalami kejenuhan dan akhirnya melakukan pemberontakan. Terlebih ketika masa transisi dibuka, seakan mendapat kebebasan untuk melakukan kehendaknya sendiri dan tidak mengindahkan peraturan yang berlaku. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami tetap dapat mendisiplinkan diri. Tuhan menolong kami untuk dapat tetap percaya bahwa Engkau bekerja bahkan berjuang untuk menghentikan penyebaran virus corona ini melalui pemerintah dengan segala peraturan yang ditetapkan. Tolonglah kami untuk dapat memberikan diri
ikut berjuang melawan virus corona ini dengan menaati peraturan yang ditetapkan pemerintah. Dalam pengasihan-Mu, kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan Allah kami, pemerintah sudah mengizinkan tempat-tempat ibadah dibuka untuk melakukan ibadah. Tentu ini menjadi kabar baik bagi kami, khususnya untuk persekutuan di gereja-gereja. Ini menjadi saat yang sangat kami rindukan untuk kembali beribadah di gereja, berjumpa dengan saudara-saudara persekutuan. Berikanlah hikmat kepada kami, khususnya para anggota majelis gereja, dalam merespon dan menindaklanjuti informasi tersebut. Mampukan kami agar tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan membuat keputusan yang bijaksana. Tolonglah kami untuk dapat memahami dan tidak menjadi kecewa ketika kami menjadi bagian orang yang tidak diizinkan untuk beribadah di gereja, ataupun ketika majelis gereja kami memutuskan untuk belum melaksanakan ibadah di gereja. Tolonglah kami untuk percaya bahwa Engkau mengindahkan doa kami dan melihat kesengsaraan kami melalui majelis gereja dengan semua kebijakannya untuk kebaikan dan kesehatan kami bersama. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan Allah kami berdoa untuk pemerintah di negeri kami Indonesia, baik di daerah maupun di pusat. Tolonglah para pemimpin di daerah agar dapat saling bekerja sama antar daerah untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Janganlah kiranya situasi ini justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi ataupun golongannya. Biarlah segala kebijakan yang dibuat dengan tujuan untuk keselamatan dan kesehatan seluruh rakyat. Kami berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden kami. Berikanlah kesehatan dan hikmat dari-Mu dalam menentukan segala kebijakan. Kami berdoa untuk para dokter, tenaga medis, tenaga sukarela, serta orang-orang yang bertugas di rumah sakit untuk merawat para pasien yang terpapar virus corona. Berikanlah kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Tolonglah pemerintah, dokter, para medis, dan relawan, dan juga semua orang yang berjuang agar tetap mau memberikan diri mereka untuk Engkau pakai dalam menghentikan pandemi ini. Ya Tuhan, inilah doa-doa kami yang kami imani Engkau tetap setia mendengarkan seruan kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami.
doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Amin. Saudara-saudara, tetaplah setia menjadi pendoa. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan menjaga kita semua.